Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum. Saya akan membuat video tentang jawaban UAS materi administrasi pendidikan. Soal yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli. Adapun administrasi pendidikan menurut ahli yang pertama yaitu Syarif, segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber atau personil maupun materi secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Menurut para ahli yang kedua, yaitu yang bernama Syamsi, administrasi adalah seluruh kegiatan dalam setiap usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut para ahli yang ketiga yang bernama Supardi, administrasi adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan simultan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan apa sajakah prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan? Prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan itu ialah: 1. Prinsip efisien, yang kedua prinsip pengelolaan, yang ketiga prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang keempat prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir prinsip kerjasama. Adapun soal nomor 2 ialah 12 dimensi pendidikan yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Adapun orientasi sistem yang pertama yaitu mengutamakan produksi, melakukan desakan untuk hasil yang produktif. Yang kedua, pemberitahuan struktur, secara jelas menetapkan peranannya sendiri dan mengajak para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketiga, perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. Yang keempat, asumsi peranan, secara aktif melatih peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada yang lain. Yang kelima, persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif, menunjukkan keyakinan yang kuat. Dan yang keenam, orientasi ke atas, memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka, dan memperjuangkan status yang lebih tinggi. Adapun orientasi person yang pertama, toleransi kebebasan, mengizinkan anggota-anggota staf mengambil inisiatif, keputusan, dan tindakan. Yang kedua, toleransi ketidakpastian, dapat mentoleransi ketidakpastian dan penangguhan tanpa merasa cemas atau bimbang. Yang ketiga, konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. Yang keempat, tuntutan ketentraman, mendamaikan pertentangan-pertentangan dan mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. Yang kelima, ketepatan perakiraan, memperlihatkan pengertian dan kemampuan memperakirakan hasil-hasil secara tepat. Yang keenam, integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertentangan-pertentangan antar anggota. Soal yang ketiga yaitu in-service training dan upgrading sangat diperlukan bagi pelaku pendidikan. Pengaruh in-service training dan upgrading terhadap kinerja adalah: semakin sering guru pendidikan agama Islam mengikuti berbagai pelatihan dan MGMP, maka secara otomatis kinerja guru akan semakin baik. Namun, apabila jarang atau tidak pernah mengikuti pelatihan dan MGMP, maka kinerja guru akan mengalami penurunan dengan sendirinya karena tidak disertai peningkatan profesionalitas guru.
Soal yang keempat adalah tugas-tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Soal yang keenam yaitu bagi siapakah bimbingan itu diperlukan? Bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang-orang yang sudah tua. Benarkah hanya anak abnormal saja yang perlu mendapatkan bimbingan? Sasaran bimbingan dan konseling adalah hanya orang-orang normal yang mengalami masalah. Melalui bantuan psikologis yang diberikan konselor, diharapkan orang-orang tersebut dapat terbebaskan dari masalah yang menghinggapinya. Jika seseorang mengalami keabnormalan yang akut, tentunya menjadi wewenang psikiater atau dokter untuk penyembuhannya. Masalahnya, tidak sedikit petugas bimbingan dan konseling yang tergesa-gesa dan kurang hati-hati dalam mengambil kesimpulan untuk menyatakan seseorang tidak normal. Pelayanan bantuan pun langsung dihentikan dan dialih tangankan. Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah-sekolah? Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Siapakah yang melaksanakan bimbingan itu? Di negara-negara yang sudah lebih maju, untuk melaksanakan bimbingan di sekolah dibentuk petugas-petugas khusus, yakni orang-orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang yang diperlukan dalam melaksanakan bimbingan. Orang-orang itu biasanya disebut guidance counselor. Adapun sekolah yang membentuk tim guru-guru sebagai petugas bimbingan dan setiap anggotanya disebut teacher counselor. Hal ini memang lebih baik dan efisien karena melaksanakan bimbingan itu diperlukan pengetahuan dan kecakapan tertentu. Soal yang nomor 7 adalah konsep pendidikan yang berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat ini memiliki kunci penting, yaitu masyarakat dilibatkan sebagai subjek atau pelaku, bukan objek yang hanya menerima sistem pendidikan saja. Masyarakat pun diajak untuk bertanggung jawab dari awal perencanaan hingga pada pelaksanaan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat lebih tahu apa yang mereka inginkan dan potensi apa saja yang dapat dikembangkan dengan diadakannya fasilitas pendidikan yang ada di daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.